Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Membangun Istana di Langit. Baginda Harun ar-Rasyid sedang gelisah luar biasa. Raja-raja negeri tetangga telah membangun bangunan yang megah. Baginda tak ingin kalah. Entah dari mana asalnya, ia pun punya ide. Baginda ingin membangun sebuah istana di awang-awang. Ia yakin tak akan ada yang dapat menandingi istananya kelak. Sayangnya, Baginda sendiri pun belum tahu bagaimana cara mewujudkan idenya itu. Baginda langsung teringat pada orang kepercayaannya, Abu Nawas. Ya, Abu Nawas yang cerdik selalu bisa memecahkan semua persoalan. Ketika Abu Nawas datang menghadap, Baginda senang luar biasa. Disapanya Abu Nawas dengan senda gurau. Setelah itu barulah Baginda mengungkapkan keinginannya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang. Apakah menurutmu itu mungkin, Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Baginda. Abu Nawas berusaha memahami keinginan Baginda. Baiklah, kalau menurutmu begitu, kuserahkan tugas ini seluruhnya padamu. Perintah Baginda. Abu Nawas terkejut. Ia tak menyangka dirinya akan termakan ucapannya sendiri. Sekarang Abu Nawas bingung. Bagaimana cara memenuhi perintah Baginda? Sejak kembali dari istana, tak ada yang dilakukan Abu Nawas, kecuali memikirkan jalan keluar masalahnya. Terkadang Abu Nawas duduk sambil melamun. Terkadang ia berbaring, tapi tak dapat tidur. Berjalan mondar-mandir pun tak membuahkan hasil. Hanya ada satu hal yang berputar-putar di kepala Abu Nawas. Bagaimana cara membuat istana yang melayang? Abu Nawas melihat sekeliling. Ia mencari benda yang dapat melayang. Namun tak ada satupun benda seperti itu di rumahnya. Abu Nawas keluar rumah. Ia memandangi langit beberapa saat. Dilihatnya sebuah daun melayang tertiup angin. Hanya beberapa saat sebelum daun itu jatuh menyentuh tanah, Abu Nawas menyadari bahwa semua benda yang melayang pasti akan segera jatuh ke tanah. Sekelompok burung terbang di atas Abu Nawas, akan tetapi mereka tak pernah menetap di langit. Burung-burung itu bisa bergerak di awang-awang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu, mereka akan kembali ke sarang. Sekelompok anak ramai bermain layang-layang. Abu Nawas memperhatikan mereka. Layang-layang itu bisa mengudara karena tertiup angin. Saat angin bertiup kencang, layang-layang itu akan terbang mengikutinya. Akan tetapi, saat angin berhenti, layang-layang akan jatuh. Abu Nawas makin yakin bahwa tak mungkin ada benda yang bisa melayang-layang di awang-awang. Selembar daun dan layang-layang yang ringan saja pasti terjatuh ke tanah. Apalagi sebuah istana yang sangat besar dan berat. Abu Nawas bersiap kembali ke rumah dengan putus asa. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia berbalik arah. Abu Nawas bergegas menemui teman-temannya. Ia meminta bantuan untuk membuat layang-layang raksasa. Kemudian dilukisnya sebuah istana yang megah di permukaan layang-layang itu. Setelah jadi, Abu Nawas menerbangkannya dari suatu tempat. Seluruh rakyat pun heboh melihat istana yang melayang di langit. Baginda Harun ar-Rasyid sangat senang.
Ia mengira istananya telah jadi. Baginda segera menemui Abu Nawas, diiringi para pengawal. Hebat sekali Abu Nawas, kau berhasil menyelesaikan tugas berat ini. Baginda berkata dengan bangga. Terima kasih Baginda, jawab Abu Nawas. Sekarang aku ingin memasuki istana itu. Tunjukkan padaku caranya. Perintah Baginda. Dengan menggunakan tambang, Baginda yang mulia. Di mana tambang itu? Sebenarnya hamba lupa memasangnya. Bahkan seorang teman hamba pun tak dapat turun dan terjebak di atas sana. Baginda tak percaya pada perkataan Abu Nawas. Lalu bagaimana caramu turun? Tanya beliau. Menggunakan sayap. Kalau begitu segera buatkan aku sayap agar bisa terbang ke sana. Sayap itu hanya bisa dibuat di dalam mimpi Baginda. Baginda mulai murka. Apa maksudmu? Apa kau sudah gila? Kau pikir aku gila sepertimu? Tampaknya demikian. Baginda bahkan sebenarnya sudah tahu bahwa membangun istana di awang-awang itu mustahil. Tapi Baginda tetap memerintahkannya. Baginda tak dapat berkata-kata lagi. Beliau segera kembali ke istana tanpa menoleh sedikit pun pada Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba berburu. Baginda Harun ar-Rasyid ingin menikmati suasana hutan. Beliau bersiap-siap untuk berburu bersama rombongannya. Ketika baru berada di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil memberi usul. Baginda, izinkanlah hamba menyampaikan sebuah usul. Baginda pun bersiap mendengarkan. Agar perburuan ini lebih meriah, hamba mengusulkan untuk membuat sebuah perlombaan. Perlombaan berburu. Saya ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Bukankah ia sangat pandai dalam berbagai hal? Pertunjukan ini akan menjadi hiburan yang menarik. Rakyat pun pasti ingin menyaksikannya. Boleh juga usulmu. Baiklah, kita akan melakukannya. Panggil Abu Nawas kemari. Baginda memerintahkan salah seorang pengawalnya. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda Raja memerintahkan Abu Jahil untuk menjelaskan tentang perlombaan itu. Kita akan berlomba, siapa yang paling banyak mendapat hewan buruan ialah pemenangnya. Pemenangnya akan mendapat sepundi uang emas, tapi jika kalah ia harus memandikan semua kuda kerajaan selama 1 bulan. Abu Nawas sangat terkejut. Pertama-tama, ia dipaksa ikut perlombaan ini tanpa persiapan. Kedua, ia harus berhadapan dengan Abu Jahil. Ia adalah pejabat yang memiliki banyak anak buah. Bisa saja Abu Jahil memerintahkan setiap anak buahnya untuk membantunya menangkap buruan. Ketiga, dalam lomba ini tidak hanya disediakan hadiah, tapi juga hukuman. Istana memiliki banyak sekali kuda. Pasti sangat berat memandikan semua kuda itu setiap hari selama 1 bulan. Abu Nawas ingin menolak mengikuti perlombaan ini. Akan tetapi, melihat senyuman Jahil lawannya, ia berubah pikiran. Ia harus bisa menemukan cara untuk memenangkan perlombaan ini. Hamba siap mengikuti perlombaan ini, tuanku, kata Abu Nawas dengan tegas. Melihat kepercayaan diri Abu Nawas, ganti Abu Jahil yang merasa heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa terlihat begitu percaya diri? Padahal Abu Nawas tentu tahu bahwa kemungkinan dirinya kalah sangat besar. Akhirnya lomba dimulai. Baginda memberi aba-aba.
ketika Abu Jahil diikuti anak buahnya memacu kuda dengan kencang. Rakyat yang menonton pun bertepuk tangan dengan meriah. Sementara itu, Abu Nawas terlihat sangat santai di atas kudanya. Penonton jadi menertawakannya. Lomba dihentikan pada sore hari. Abu Jahil pun kembali ke alun-alun tempat Baginda Raja dan para penonton menunggu. Di kudanya tergantung puluhan hewan yang mati terkena panah. Penonton bersorak-sorai melihat kedatangannya. Abu Jahil memasuki alun-alun dengan senyum bangga. Ia yakin dirinya pasti memenangkan perlombaan ini. Apalagi Abu Nawas belum kelihatan. Beberapa saat kemudian, ketika Abu Nawas datang, suasana berubah. Banyak penonton yang terdiam keheranan. Tapi tak sedikit pula yang tertawa keras-keras. Suara tawa Abu Jahil terkenal paling keras. Hahaha, mana hewan buruanmu Abu Nawas? Kenapa tak ada seekor pun yang kau bawa? Apakah seluruh hewan di hutan itu telah habis terkena panahku? Seloroh Abu Jahil dengan sombong. Baginda yang mulia, maafkan hamba, tapi sudah jelas bahwa hambalah yang memenangkan perlombaan ini. Tunggu dulu, Abu Jahil. Pemenangnya ditentukan oleh jumlah hewan buruan yang didapat. Jadi kau harus menghitung jumlah hewan buruanmu dulu, kata Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan seorang petugas untuk menghitung hewan buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci dan 7 ekor tupai. Petugas itu memberi pengumuman. Kalau begitu, sekarang hitung hewan yang kudapat. Abu Nawas mengeluarkan sebatang bambu. Ia mendekati petugas dan Abu Jahil, lalu membuka tutup bambu. Begitu tutup bambu terbuka, Abu Jahil langsung jatuh pingsan. Kita bisa membayangkan harus memandikan seluruh kuda istana selama sebulan. Di dalam bambu itu keluar segerombolan semut yang jumlahnya ribuan. Abu Nawas tidak salah. Bukankah tidak ada peraturan tentang jenis hewan buruan yang harus ditangkap? Lagi dan lagi, Abu Nawas berhasil menang dengan kecerdikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.